Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 1 Ngaglik saat ini tengah mengembangkan sebuah karya inovasi sekolah yang diberikan nama Pandika. Pandika singkatan dari Papan Informasi Digital Kalpawidya. Karya inovasi ini tentu tidak lahir begitu saja, akan tetapi dilatar belakangi dengan beberapa kasus ataupun kejadian. Salah satu contoh misalnya saja kejadiannya adalah ketika ada masyarakat atau ada seorang guru yang berasal dari sekolah lain mencari atau ingin bertemu dengan guru atau dengan pegawai yang ada di sekolah ini. Maka pada saat itu bertemu dengan piket yang ada pada hari itu, dan kemudian piket akan mencarikan. Nah, ini memerlukan waktu yang cukup lama karena biasanya guru tidak hafal keberadaan dari rekan guru. Maka pada saat itu dia harus mencari informasi, baik bertanya kepada teman guru yang ada di ruang guru, ataupun membaca sendiri jadwal pelajaran yang ada pada saat itu. Dan ini tentu akan memakan waktu. Demikian pula dengan beberapa pihak eksternal yang ingin mengadakan sosialisasi. Ya, untuk sebuah keperluan tertentu, apakah sosialisasinya ini diizinkan untuk dilaksanakan di sekolah ini ataukah tidak? Maka pada saat itu pun piket tentu akan mencari guru ataupun pegawai di sekolah ini, di mana kepala sekolah terus mendisposisi urusan ini. Dan ini akan memakan waktu yang lama juga, karena tidak semua piket itu mengetahui suatu urusan itu didisposikan kepada siapa. Nah, ini adalah beberapa hal yang mendasari mengapa kemudian kita mencari ide, mencari inovasi bagaimana agar beberapa kasus yang terjadi ini yang rata-rata terkait dengan layanan kita kepada masyarakat, kepada warga sekolah, termasuk diantaranya itu mereka mendapatkan layanan yang baik. Layanan yang baik di sini tentu layanan yang mudah dan cepat untuk diakses. Dan yang terakhir yang melatar belakangi ini adanya beberapa program sekolah yang mau tidak mau ini harus kita sosialisasi melalui berbagai media. Suatu contoh misalnya saja program Adiwiyata yang pada saat ini, pada tahun ini SMA Negeri 1 Ngaglik ini tengah mengikuti penilaian sebagai calon sekolah Adiwiyata tingkat provinsi. Ada beberapa kegiatan yang harus kita promosikan, yang harus kita kampanyekan kepada masyarakat. Nah, ini adalah salah satu dari latar belakang atau beberapa kebutuhan yang melatar belakangi timbulnya ide, kreasi, inovasi yang kita kembangkan saat ini. Nah, dari beberapa kasus yang sudah kita sebutkan di depan, yang mendasari, yang melatar belakangi, kita harus menciptakan sebuah solusi, sebuah gagasan. Maka kemudian langkah selanjutnya adalah penjaringan ide. Penjaringan ide ini kita lakukan melalui dua cara atau dua jalan. Yang pertama, kita mengadakan diskusi atau tanya jawab kepada teman-teman yang banyak terlibat, terutama teman-teman yang sering berada di area depan ini, di mana mereka sering menghadapi banyak tamu, baik tamu yang bersifat formal dari kedinasan maupun masyarakat luas. Kemudian setelah itu kita berdiskusi, kita tanya jawab, ada apa saja, kejadian-kejadian apa saja, ada masalah-masalah apa saja yang muncul di dalamnya. Maka kemudian ini kita identifikasi satu persatu.
Kemudian yang kedua, kita menggunakan jalur atau cara observasi, ya, atau kita mengamati. Nah, beberapa hal yang kita sampaikan di depan pada paparan latar belakang itu salah satu dari kegiatan observasi kita atau pengamatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kemudian kita mengidentifikasi dan mengumpulkan ide-ide yang kira-kira nanti bisa kita jadikan sebagai solusi atas beberapa persoalan yang muncul. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengidentifikasi ide-ide yang muncul, nah tentu kita membuat beberapa pertimbangan ya. Pertimbangan yang pertama itu menyangkut efektivitas dan efisiensi. Kemudian pertimbangan yang kedua, bahwasanya ide itu yang nanti akan kita pilih itu menarik. Ya, karena ini berhubungan dengan masalah informasi, bagaimana informasi itu kemudian bisa diakses oleh masyarakat pengguna informasi dan mereka tertarik. Dan yang ketiga adalah mudah untuk dibuat. Ya, karena tentu kita mempunyai keterbatasan dana, anggaran dan sebagainya, maka bagaimana agar ide yang akan kita pilih ini bisa tercover, bisa kita susun, bisa kita ciptakan, tapi dengan dana yang murah. Dan yang kita pilih adalah kita akan menggunakan software, yaitu memanfaatkan Microsoft PowerPoint. Ya, jadi kita akan menggunakan PowerPoint untuk menampilkan ide-ide, untuk menampilkan berbagai macam informasi yang akan kita kemas dalam papan digital itu. Untuk itu kita akan memerlukan beberapa perangkat, satu layar LCD sebagai papan informasi yang akan dibaca dan dilihat dan didengar. Kemudian yang kedua, kita memerlukan seperangkat PC untuk bisa menjalankan PPT tersebut. Nah, mengapa PPT ini kita ambil di samping ini murah, bisa kita dapatkan dengan cara yang lebih murah. Juga PPT itu bisa menampilkan slide, ya, dari slide yang satu ke slide yang lain itu secara otomatis. Bisa kita setting berapa durasi waktunya. Nah, kemudian dari slide ini pula bisa kita setting, kita linkkan dengan informasi-informasi yang kita punya di website dan sebagainya. Kemudian dari sini pula kita bisa memberikan informasi secara lebih detail lagi melalui barcode. Kemudian juga bisa kita memberikan informasi yang berupa running text yang berada di bawah. Nah, kita berharap bahwa informasi itu yang akan kita kemas dalam bentuk karya inovasi sekolah ini bisa didapatkan oleh para pengguna ini dengan cara yang lebih cepat, menarik, dan mudah. Pertanyaan selanjutnya adalah manfaat apa yang bisa diperoleh dari papan informasi digital Kalpawidya SMA Negeri 1 Ngaglik ini. Manfaat yang pertama, para pengguna layanan atau mereka yang ingin mencari sebuah informasi di sekolah ini bisa dilakukan secara tidak langsung. Artinya tidak harus bertanya secara langsung kepada siapa yang ada di situ, baik satpam maupun piket yang ada di sekolah. Tapi dia bisa melihat beberapa informasi ya yang bisa kemudian diakses ya pada saat itu juga, pada tempat itu juga. Itu yang pertama manfaatnya. Kemudian manfaat yang kedua, masyarakat
itu bisa mengakses informasi lebih mudah, lebih cepat, dan mendapatkan informasi ini lebih menarik lagi. Karena informasi yang kita sampaikan tidak semata-mata berupa tulisan, akan tetapi bisa berupa video, berupa foto-foto atas program atau atas kegiatan yang berlangsung, dan juga link-link yang sudah kita tampilkan atau yang sudah kita buat di dalam layar papan informasi digital tersebut. Kemudian yang terakhir, apa dampak yang ditimbulkan dari penggunaan papan informasi digital Kalpawidya? Dampaknya adalah para pengguna informasi merasa puas karena kebutuhan informasi itu bisa didapatkan secara lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih menarik. Demikian paparan yang bisa kami sampaikan terkait dengan papan informasi digital Kalpawidya SMA Negeri 1 Ngaglik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.